Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pengolahan data matematika. Nah, sebelumnya kalian buka terlebih dahulu buku paket matematika halaman 128. Bu Yola akan menjelaskan materi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jika pada materi sebelumnya kalian sudah belajar cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang itu ya seperti apa? Jadi, diagram batang itu bentuk penyajian data yang berupa batang-batang persegi, yang persegi berdiri gitu. Seperti ini contohnya, ini gambarnya. Ini adalah contoh diagram batang. Nah, nanti kalian akan belajar cara membuat diagram batang berdasarkan data yang telah ada. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini Bu Yolanda ada catatan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jadi jika ada data yang disajikan sudah dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Ini kan sudah dalam bentuk tabel. Ada data jenis ikan, ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Di sini ada banyak jumlah ikannya. Nah, itu kan sudah dalam bentuk tabel. Nah, kalau ada data yang sudah dalam bentuk tabel, langkah selanjutnya kalian tinggal langsung membuat diagram batangnya karena ini sudah mudah dibaca. Jadi kalau yang bentuknya data tabel langsung membuat diagram batangnya. Tapi ada juga data yang masih acak. Masih acak itu contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini kan acak. Ada 35, 37, 38, terus berulang lagi yang 37, 36, 39. Ini adalah data yang acak. Nah, kalau ada data yang acak ini bagaimana? Kita harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi dari data yang acak itu dibuat tabel dulu. Setelah tabelnya selesai, baru kita akan membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Nah, Bu Yolanda akan langsung memberikan contoh agar kalian nanti lebih mudah memahami ya. Untuk contoh, kalian bisa buka halaman 130, latihan 3. Kita kerjakan bersama untuk yang soal nomor 1 ya. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu pada tabel berikut. Nah, di sini data sudah disajikan dalam bentuk tabel. Ada macam-macam atau jenis bukunya. Terus di sini juga ada banyak buku yang dipinjam ya. Nah, yang dipinta adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau sudah ada dalam bentuk tabel, kita langsung membuat diagram batangnya. Nah, di sini Bu Yolanda sudah membuat garis diagonal dan vertikal yang di sini saling berpotongan. Ini nanti kita tulis judul atau judul diagram batangnya. Ini tadi data tentang apa, anak-anak? Data tentang ini, buku yang dipinjam di perpustakaan. Nah, jadi kita beri judul terlebih dahulu di sini. Buku yang dipinjam di perpustakaan. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat judulnya, kita tulis di sini di bagian garis horizontal ini adalah data yang menunjukkan jenis buku yang dipinjam. Ya, di sini jenis bukunya. Jadi, tadi ada buku apa saja? Ada buku cerita, buku pelajaran, majalah anak, kamus, dan buku pengetahuan. Itu ditulis di bagian garis yang diagonal, horizontal maksudnya.
ditulis di bagian garis yang horizontal atau yang mendatar ke kanan ke kiri. Nah, kita tulis buku cerita. Lalu buku pelajaran di sini. Lalu majalah anak. Kamus. Dan buku pengetahuan. Nah, setelah kita beri nama, ini tadi kan sebelumnya kalian kalau menggaris itu diberi jeda ya anak-anak. Diberi jeda, bisa diberi jeda 2 cm, 2 cm, agar nanti tidak terlalu berdempetan ketika menuliskan ini. Nah, di sini tadi, ini kan adalah jenis buku ya, kita beri keterangan di bawahnya. Jenis buku. Jadi ini yang dimaksud biar nanti mudah. Oh, bagian yang ini adalah jenis bukunya apa saja gitu. Nah, terus yang di sebelah sini ini nanti untuk menunjukkan banyak atau jumlah buku yang dipinjam. Kita tulis di situ ada angka berapa saja? 20, 10, 15, 5 dan 15. Nah, dari data ini, kita tahu bahwa data ini bisa kita tuliskan dalam bentuk kelipatan 5 ya. Mulai dari 0, terus 5, 10, 15. Jadi, kita bisa menuliskan di sini, di bagian yang vertikal, itu angka yang dimana bisa mencangkup banyak data sesuai tabel. Jadi, biar lebih mudah, ini kan harus dimulai dari 0. Nah, datanya tadi ada angka 20, 10, 15, 15. Nah, Bu Yolanda mau membuat diagram yang jumlah datanya di sini dalam bentuk kelipatan 5. Jadi di sini ada angka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi sampai 35 boleh. Terserah. Secukupnya saja ya. Nah, terus dari sini kita lihat buku cerita. Buku cerita itu jumlahnya ada berapa? Ada 20 ya. Berarti buku cerita nanti kita harus menggambarnya sampai sini. Di angka 20. Bu Yolanda beri tanda dulu. Nah, di sini nanti. Terus buku pelajaran jumlahnya ada 10. Buku pelajaran jumlahnya ada 10, berarti nanti harus lurus yang angka 10 sini. Nah, di sini. Terus majalah anak jumlahnya ada 15. Majalah anak ada 15 ini. 15. Harus lurus ini. Terus kamus jumlahnya ada 5. Kamus 5. Ini nanti bisa pakai penggaris ya anak-anak biar lebih lurus. Nah, di sini buku pengetahuan ada sebanyak 15 di sini. Berarti tinggal melanjutkan ini. Nah, setelah itu kita buat diagram batangnya atau dalam bentuk balok-balok. Oh iya, yang ini tadi adalah data apa? Banyak buku. Di sini bisa dituliskan seperti ini. Banyak buku yang dipinjam.
Nah, usahakan seperti data yang ini ya. Jadi kalau jenis buku, di diagram juga tulis jenis buku. Di sini banyak buku yang dipinjam, di sini juga dituliskan banyak buku yang dipinjam. Nah, setelah itu Bu Yolanda akan membuat diagram batangnya. Nah, setelah Bu Yolanda gambar, hasilnya seperti ini. Perlu menjadi catatan ya anak-anak, bahwa dalam membuat diagram batang, itu lebar batangnya itu harus sama. Kalau semisal lebar batang ini 1 cm, berarti semuanya harus 1 cm. Terus kalau semisal di sini 1,5 atau 2 cm, ininya juga harus sama. Jadi biar terlihat rapi dan bagus. Nah, tapi kalau untuk tinggi batang itu menyesuaikan jumlah data yang ada di sini, jadi tidak bisa disamakan. Nah, nanti kalian bisa kasih titik-titik seperti ini atau garis sampai sini seperti yang ini. Seperti ini kan ada garisnya sampai sini. Nah, tapi kalau tidak seperti itu tidak apa-apa, jadi cukup memberikan tanda titik-titik gini biar tahu ini lurusnya ini ke angka mana gitu. Misal kamus, oh ini lurus ke angka 5, berarti jumlah kamusnya ada 5 seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa kasih arsiran atau diwarnai boleh. Kalau kalian mau mewarnai, punya pensil warna itu bisa diwarnai, terserah mau warna apa, terserah, sebagus mungkin. Di sini Bu Yolanda beri contoh diarsir aja ya, karena kalau harus diwarnai terlalu lama nanti. Nah, seperti ini. Sudah jadi untuk diagram batang data buku yang dipinjam di perpustakaan selama 1 minggu. Nah, seperti ini anak-anak, mudah sekali. Nanti kalian coba mempraktekkan. Ini untuk yang soal nomor 1. Nah, jika yang ini tadi datanya dalam bentuk tabel, kalau ada soal seperti yang nomor 3, ini ada data acak. Sebanyak 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukuran. Ini ada data acaknya. Nah, nanti kalian diminta menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Dibuat tabel, baru dibuat diagram batang. Karena di hari sebelumnya sudah belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel, Bu Yolanda tidak perlu menjelaskan lagi, kalian tinggal melihat materi yang sebelumnya. Jadi buat tabel terlebih dahulu, habis buat tabel baru membuat diagram batangnya. Nah, demikian yang bisa Bu Yolanda sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataupun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.